Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini, yaitu mengenai bisnis internasional yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Rena Kris Amanda, NIM 1808111100162 dari Universitas Trunajaya Madura. Oke, dalam bisnis internasional, kita akan mempelajari tentang apa sih bisnis internasional itu. Lalu kita akan mempelajari tentang karakteristik yang ada di bisnis internasional. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis yang ada di bisnis internasional. Dan kita akan mempelajari tentang tujuan yang ada di bisnis internasional. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang aktivitas apa saja yang ada di bisnis internasional. Lalu faktor apa yang mempengaruhi bisnis internasional? Oke, ya. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian bisnis internasional. Jadi, menurut para ahli, yang pertama ada John D. Daniels 2013. Yaitu bisnis internasional adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara ataupun lebih. Yang kedua ada Graffin dan Puste tahun 1996. Yaitu bisnis internasional adalah setiap transaksi bisnis antar pihak yang berasal lebih dari satu negara yang merupakan bagian dari bisnis internasional. Yang ketiga ada Ball dan Wendel tahun 2004, yaitu bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini bukan hanya mencakup perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Dalam lingkup menurut para ahli, yaitu yang keempat ada Ruckman dan Hodges tahun 1995. Bisnis internasional adalah segala bentuk transaksi yang terjadi lintas batas negara untuk memenuhi kebutuhan individu maupun organisasi. Nah, jika kita tarik kesimpulannya, maka pengertian bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan antar dua negara atau lebih, baik milik negara, pemerintah, maupun milik swasta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik bisnis internasional. Di sini bisnis internasional memiliki 6 karakteristik. Oke, yang pertama ada transaksi dua negara atau lebih. Yang kedua ada menggunakan mata uang yang berbeda. Yang ketiga ada sistem hukum yang berbeda. Yang keempat ada budaya yang berbeda. Yang kelima ada ketersediaan sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Yang keenam ada letak geografis yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis bisnis internasional. Yang pertama ada foreign trade. Ya, jenis foreign trade ini cenderung seperti aktivitas ekspor-impor barang. Dalam kegiatan ekspor-impor ini, objek barang yang diperjualbelikan adalah dalam bentuk komoditas atau visible physical goods, yaitu barang yang wujudnya kelihatan.
Yang kedua ada trade in service. Jenis trade in service adalah bisnis internasional yang objek barangnya adalah intangible goods atau barang tidak berwujud. Contohnya di berbagai layanan jasa seperti hotel, asuransi, konsultan, perbankan, biro perjalanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada direct investment. Direct investment ini adalah investasi secara langsung atau penanaman modal asing, di mana investor dalam lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain. Yang keempat ada portfolio investment. Portfolio investment ini adalah investasi dalam bentuk sekelompok aset, termasuk transaksi dalam ekuitas, sekuritas seperti saham biasa atau sekuritas hutang, seperti obligasi dan semacamnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan bisnis internasional. Di sini tujuan bisnis internasional yang pertama adalah untuk memperluas pasar. Lalu yang kedua, eksistensi tenaga kerja. Yang ketiga ada transfer teknologi modern. Yang keempat, untuk meningkatkan devisa negara. Yang kelima, untuk meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi. Dan yang keenam, ada untuk menstabilkan harga barang. Selanjutnya, aktivitas bisnis internasional. Oke, dalam aktivitas bisnis internasional ini, yang pertama ada ekspor, yaitu menjual produk-produk yang dibuat di dalam negeri untuk dijual kembali ke negara-negara lain. Ekspor sendiri masih terbagi menjadi dua, yaitu direct ekspor dan indirect ekspor. Yang kedua ada impor, yaitu membelikan produk-produk yang dibuat negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Yang ketiga ada lisensi, yaitu kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Oke, yang keempat ada franchising atau waralaba. Nah, perusahaan di suatu negara memasarkan tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja, akan tetapi lengkap dengan segala atributnya, termasuk perlengkapan, proses produksi, resep-resep campuran, proses produksinya, pembatasan mutunya, pengawasan kualitas bahan baku maupun barang jadinya, serta wujud dari pelayanannya. Yang kelima ada kontrak manajemen, yaitu kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lain dengan mendapatkan imbalan yang telah disepakati. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi bisnis internasional. Yang pertama ada peningkatan yang pesat dalam teknologi dan ekspansi. Kedua, ada liberalisasi dalam kebijakan pemerintah sehubungan dengan pergerakan perdagangan dan sumber daya lintas negara. Yang ketiga, ada pengembangan lembaga
yang diperlukan untuk mendukung dan memfasilitasi perdagangan internasional. Yang terakhir ada peningkatan dalam kompetisi global. Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian mengerti dan memahami isi video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali.